Beralih ke informasi lain, pemirsa, suami Dinar Kendi Afandi Susilo alias Ko Apex ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen kapal dan penggelapan dalam jabatan Kepala Cabang PT SBS di Jambi. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, Ko Apex mangkir saat dipanggil polisi untuk menjalani pemeriksaan. Suami DJ Dinar Kendi Afandi Susilo alias Ko Apex resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditreskrim Polda Jambi. Ko Apex yang dikenal sebagai pengusaha kapal tongkang di Jambi ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sebagai terlapor. Saat mendatangi Mapolda Jambi, Ko Apex terus menghindar dari kejaran awak media. Pengawal Ko Apex menghalangi wartawan yang mencoba meminta konfirmasi kasus yang melibatkan dirinya. Sebelumnya, Ko Apex dilaporkan ke Polda Jambi pada April lalu oleh seorang berinisial A dari PT SBS atas dugaan pemalsuan surat atau dokumen serta penggelapan jabatan. Pelapor memperkirakan kerugian yang dialaminya mencapai 31 miliar lebih. Ditreskrim Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta mengatakan status Ko Apex menjadi tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara dan mendapat keterangan dari saksi-saksi dan alat bukti yang cukup. Status terlapor sudah kita tingkatkan menjadi tersangka. Dan sesuai dengan panggilan yang sudah kami layangkan, kami harapkan yang bersangkutan untuk bisa hadir. Dilaksanakan sejak minggu yang lalu penetapannya. Berdasarkan ya, dengan keterangan dan bukti yang sudah kita miliki. Terhadap kasus pertama adalah penggelapan dalam jabatan 374 dan juga pemalsuan dokumen. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Ko Apex yang dijadwalkan menjalankan pemeriksaan Selasa kemarin mangkir dari pemanggilan. Dari Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan anggota 3 BPK Ahsanul Kossasi dituntut 5 tahun penjara dengan denda sebesar 500 juta rupiah. Jaksa meyakini Kossasi terbukti menerima uang senilai 40 miliar rupiah terkait kasus korupsi proyek Tower BTS 4G Bakti Kominfo. Sidang tuntutan terdakwa Ahsanul Kossasi, mantan anggota 3 Badan Pemeriksa Keuangan BPK, digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa pagi. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menjerat Ahsanul dengan Undang-Undang Tipikor Pasal 12 huruf E dengan hukuman penjara 5 tahun subsidiar 500 juta. Sedangkan rekannya Sadikin Rusli yang merupakan orang kepercayaan Kossasi dan berperan sebagai perantara dalam kasus ini dituntut 4 tahun penjara subsidiar 200 juta rupiah. Mantan anggota 3 BPK Ahsanul Kossasi didakwa menerima suap senilai 40 miliar rupiah untuk memberikan hasil wajar tanpa pengecualian dalam proyek pembangunan BTS 4G Bakti Kominfo. Kalau kami dari pihak penasihat hukum berpendapat sama sekali sebenarnya tidak ada fakta yang mendukung pasal 12 huruf E itu. Dan bahkan yang pada saat itu diperiksa sebagai saksi, Pak Anang Latif juga mengatakan bahwa tidak ada pemaksaan terhadap pemberian uang yang 40 miliar. Nantilah kita akan lihat di dalam pembelaan kita akan mengurai, kami akan mengurai mengenai seluruh unsur yang ada di dalam 12 huruf E yang tadi sudah dibacakan oleh penuntut umum. Kuasa hukum Kossasi akan mengajukan pledoi dengan klaim pasal yang diterapkan tidak berdasarkan fakta yang ada. Dari Jakarta, Ismalia Oki Mahendra, iNews melaporkan.